itu hanya satu memang, gak ada lagi selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang dia ngaku Islam, dia ngaku Tuhannya Allah, tapi masih ada yang lain dia sembah, berarti ini dia belum memurnikan penyembahan kepada Allah seutuhnya. Ya Bu ya, ada orang pengen kaya nyembah pohon, ada orang pengen dapat jodoh datang ke dukun, ada orang pengen naik jabatannya datang ke orang pintar dan lain sebagainya. Artinya kita belum yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata selain menyembah Allah yang disuruh pertama kali, amal kedua yang paling baik disebutkan dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu diharuskan? Karena tanpa orang tua nggak mungkin kita lahir ke dunia. Kalau ibu bapak lagi marah sama anaknya, sering terucap kata-kata begini, aduh bener-bener deh punya anak, luar biasa, nggak bisa dibilangin. Kalau bisa dibalikin lagi ke perut nih katanya. Suka bilang begitu ya. Kalau bisa dulu nggak usah dilahirin. Kira-kira saya ingin tanya kepada ibu bapak dan jamaah sekalian, anak itu lahir yang kepengen orang tua atau dia yang request minta dilahirin? Yang minta siapa? Orang tua. Bahkan datang ke dokter untuk program, minta doa sana sini biar dikasih anak. Tapi begitu Allah kasih kita anak, seringkali doanya, buat apa kamu dilahirin kalau kerjaannya nyusahin orang tua? Dibalikin sama anaknya, Bu, Pak, mohon maaf, saya nggak pernah minta dilahirin dari ibu ataupun bapak. Tapi ibu sama bapak yang berhutang kepada saya, dengan kehadiran saya, sempurnalah ibu bapak jadi orang tua. Betul atau tidak? Betul. Nah ini salah satu hal yang harus kita ingat ibu bapak sekalian. Anak-anak juga harus diingat. Kenapa kok kita harus berbuat baik sama orang tua? Apa cara berbuat baik sama orang tua? Ada dua. Pertama, berbuat baik ketika orang tua masih hidup. Yang kedua, berbuat baik ketika orang tua telah wafat ataupun meninggal. Bagaimana tata cara berbuat baik ketika orang tua masih hidup? Pertama, wa qul lahuma qaulan karima. Dalam ayat lain disebutkan, kalau ngomong dengan lemah lembut, perkataan yang mulia, tidak menyinggung hati orang tua, tidak menyakiti, menggentak dan lain sebagainya. Apalagi mengatakan hal-hal yang akhirnya orang tua nggak redho sama kita. Ini banyak nggak kejadian begini, Bu? Banyak ya. Ini jadi renungan buat kita, apalagi yang sudah dewasa, pintar-pintar ketika berkomunikasi dengan orang tua. Itu salah satu kebaikan yang bisa dilakukan, yaitu menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Selanjutnya apa? Kalau kita punya rezeki lebih,